Shalom, good morning class, good morning moms and dad, how are you today? I wish you and your family are fine. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi Bapak dan Mama, orang tua siswa 5B yang saya hormati. Semoga hari ini Bismillah temui anak-anak dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Senang sekali dapat bertemu dan membimbing anak-anak pada hari ini pada pembelajaran tematik muatan IPA. Untuk membuka pembelajaran hari ini, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bismillah, pimpin anak-anak dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah dan guru kami yang mengajar serta kedua orang tua kami. Amin. Ya anak-anak, pada kesempatan hari ini Bismillah akan mendampingi anak-anak pada pembelajaran tematik muatan IPA. Bismillah yakin anak-anak sudah siap belajar ya, sudah mengenakan seragam dan mempersiapkan diri untuk menyimak materi yang akan Bismillah berikan hari ini. Nah, hari ini Bismillah akan memberikan materi mengenai muatan IPA di tema 1. Di tema 1 kita akan belajar mengenai sistem organ gerak pada hewan dan manusia. Di mana materinya akan dibedakan menjadi 3, yaitu organ gerak pada hewan, kemudian organ gerak pada manusia, dan di subtema 3 yaitu mempelajari tentang kelainan sistem gerak pada manusia dan cara memelihara sistem gerak manusia. Nah, pada hari ini Bismillah akan memaparkan materi di subtema 1 yaitu mengenai organ gerak hewan. Nah, organ gerak adalah alat tubuh atau organ tubuh yang dapat menyebabkan pergerakan pada tubuh. Nah, bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Bergerak dapat didefinisikan yaitu suatu perpindahan tempat dari suatu makhluk hidup, baik itu pergerakan atau perpindahan seluruh bagian tubuh ataupun sebagian tubuh karena adanya respon yang diterima oleh sistem organ gerak kita. Nah, sistem gerak merupakan kerjasama antara sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif dalam tubuh makhluk hidup, khususnya pada hewan dan manusia. Sistem gerak pada hewan dan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu organ gerak aktif yaitu otot dan organ gerak pasif yaitu rangka. Nah, apa organ gerak pada hewan? Apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya gerakan pada tubuh hewan akan Bismillah paparkan pada video pemaparan materi yang sudah Bismillah persiapkan. Nah, silakan kalian simak video pemaparan materi berikut untuk mempermudah kalian dalam memahami materi. Video yang Bismillah sajikan merupakan rangkuman materi dari materi kita di subtema 1 untuk muatan IPA mengenai organ gerak hewan. Silakan kalian catat materi yang Bismillah paparkan dengan baik dalam buku tulis kalian. Silakan menyimak anak-anak. Bismillah awali pembahasan materi hari ini mengenai alat gerak hewan dan manusia. Hewan dan manusia selalu bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bergerak menggunakan tangan, kaki, sayap, sirip, dan otot perutnya. Alat gerak terbagi menjadi 2, yaitu alat gerak pasif, yaitu tulang, sedangkan alat gerak aktif, yaitu berupa otot. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Sedangkan otot disebut gerakan aktif karena mampu dapat melakukan gerakan sendiri.
Alat gerak hewan disesuaikan berdasarkan aktivitas dan tempat hidupnya. Ada yang menggunakan tangan, kaki, sayap, sirip, ataupun otot perutnya. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Bismillah, awali untuk vertebrata. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang, yang termasuk golongan vertebrata yaitu pertama Aves. Aves adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Contoh Aves yaitu burung. Burung memiliki alat gerak berupa kaki dan sayap untuk terbang. Contoh Aves lainnya yaitu ayam. Ayam memiliki sayap tetapi tidak digunakan untuk terbang. Ayam bergerak menggunakan sepasang kakinya. Kelompok selanjutnya yaitu Pisces. Pisces merupakan kelompok hewan vertebrata yang habitatnya hidup di dalam air. Karakteristik dari Pisces atau ikan yaitu pertama memiliki ekor dan sirip untuk bergerak, tubuhnya aerodinamis dan berbentuk seperti torpedo, memiliki gelembung renang, dan otot serta tulangnya fleksibel. Contoh Pisces yaitu golongan ikan. Golongan vertebrata lainnya yaitu amfibi, adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata yang dapat hidup di dua alam yaitu di darat dan di air. Contoh amfibi yaitu katak. Katak bergerak dengan menggunakan kaki yang panjang dan berselaput untuk berenang dan melompat. Golongan vertebrata selanjutnya yaitu reptil. Reptil adalah hewan vertebrata yang bergerak dengan cara melata. Ada beberapa contoh reptil yaitu pertama buaya. Buaya bergerak dengan menggunakan 4 buah kaki. Kemudian contoh reptil selanjutnya adalah ular, di mana ular bergerak dengan menggunakan kontraksi otot perut dan bergerak dengan cara melata. Golongan vertebrata selanjutnya yaitu mamalia. Mamalia adalah hewan vertebrata yang memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya. Ada beberapa contoh mamalia yaitu pertama kelelawar. Kelelawar bergerak dengan menggunakan sayap untuk terbang. Contoh mamalia lainnya yaitu paus dan lumba-lumba yang bergerak dengan menggunakan sirip dan ekor untuk berenang. Contoh mamalia lainnya yaitu sapi, kucing, anjing, dan lainnya bergerak menggunakan 4 tungkai atau 4 kaki. Untuk selanjutnya, Bismillah akan menjelaskan kelompok hewan kedua yaitu hewan invertebrata. Invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada beberapa golongan hewan yang termasuk invertebrata yaitu 1. Protozoa, 2. Colelentrata, 3. Vermes, 4. Moluska, dan 5. Arthropoda. Bismillah akan bahas satu-satu mulai dari pertama protozoa. Protozoa adalah invertebrata yang merupakan hewan bersel satu. Contohnya amoeba. Amoeba bergerak dengan menggunakan kaki semu. Contoh lainnya yaitu paramecium. Paramecium bergerak dengan menggunakan rambut getar. Contoh protozoa lainnya adalah Euglena.
Euglena bergerak dengan menggunakan cambuk plasma. Jadi, masing-masing contoh protozoa tersebut memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan kaki semu, rambut getar, dan cambuk plasma. Untuk golongan invertebrata lainnya yaitu Coelenterata adalah kelompok invertebrata yang berupa hewan berongga. Contohnya ubur-ubur bergerak dengan menggunakan tentakel. Golongan invertebrata ketiga yaitu Vermes. Contohnya cacing. Cacing bergerak dengan kontraksi otot-otot yang ada di seluruh tubuhnya dengan cara menggeliat atau mengkontraksikan otot-otot tubuhnya. Kelompok keempat yaitu Moluska adalah invertebrata berupa hewan lunak. Contohnya siput yang bergerak dengan kaki perut. Kemudian gurita atau cumi-cumi bergerak dengan menggunakan kaki di kepala. Kelompok terakhir yaitu Arthropoda adalah kelompok invertebrata berupa hewan beruas atau berbuku-buku. Contohnya kupu-kupu yang bergerak dengan menggunakan sayap dan kaki. Kemudian ada kepiting yang bergerak dengan menggunakan kaki. Berikut adalah perbandingan alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Untuk hewan vertebrata memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh umum yaitu kepala, leher, dan badan. Contohnya ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sedangkan untuk avertebrata yaitu tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang sederhana. Contohnya yaitu cacing, serangga, dan hewan lunak. Nah, sekian pemaparan materi yang Miss Mila jabarkan hari ini. Semoga mudah dipahami. Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya sudah kalian simak pemaparan materi yang sudah Miss Mila berikan mengenai organ gerak hewan. Miss Mila yakin anak-anak dapat memahami materi tersebut dengan baik. Silakan anak-anak catat materi yang Miss Mila sajikan pada video pemaparan tadi. Kemudian kalian tulis dalam buku dan kalian foto rangkuman atau catatan yang kalian peroleh dari pemaparan materi Miss Mila dan kirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa kirimkan juga dokumentasi kegiatan pembelajaran kalian hari ini ke WA Group sebagai bukti dokumentasi atau kehadiran kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, dapat kalian tanyakan kepada Miss Mila, baik secara pribadi maupun melalui grup pembelajaran kita. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah mendampingi putra putri tercinta, memfasilitasi kegiatan pembelajaran anak-anak dari rumah secara online sehingga dapat berjalan dengan lancar, membantu anak-anak dalam mendokumentasikan kegiatan pembelajarannya. Sekian untuk hari ini anak-anak, tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terapkan 6M, perketat protokol kesehatan di masa peningkatan kasus COVID-19 yang berlangsung hingga saat ini. Tetap berdoa, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Bismillah, tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke anak-anak, tetap sehat, tetap semangat, belajar dari rumah. Thank you, God bless us, Tuhan memberkati kita semua.